Oke, di sini saya akan menjelaskan jumlah produksi atau key dan mencari nilai rata-ratanya itu berapa yang paling minimum. Kita tahu misalnya TC-nya itu key kuadrat ditambah 20 key ditambah 1600. Kita masukin ke rumus AC sama dengan key per key sama dengan key kuadrat ditambah 20 key ditambah 1600 per key. Kita bagi key kuadrat dibagi key itu sama dengan key 20 key dibagi key itu 20, 1600 dibagi key itu 1600 key pangkat minus 1. Kita turunin ke AC aksen sebenarnya 1 dikurangi 1900 key pangkat minus 2. Kenapa yang 20 itu sekian? Karena banyak variabel waktunya. Terus kita sama dengan 0 dengan sini 1000 1 dikurangi 900 key pangkat minus 2. Kita pindahin luasnya yang dimana yang tadi asalnya negatif jadi positif. Terus kita akarin biar kuadratnya itu hilang, jadi akar 1600 sama dengan key. Akar dari 1600 itu 40, jadi key atau biaya produksinya itu 40 kali ribuan itu 4000, jadi key di sini itu 40 atau 4000 unit. Jadi di sini mau hitung berapa biaya produksi per unitnya. Akan misalnya sama dengan key kuadrat ditambah 20 key ditambah 1900. Key-nya itu 40, jadi 40 pangkat 2 ditambah 20 dikali 40 ditambah 1900, jadi 1900 tambah 800 ditambah 900 sama dengan 4000 atau 4 miliar. Biaya per unit itu rumusnya TC per key 4 miliar dibagi 4000 sama dengan 1 juta TC 1 juta itu biaya produksi per unit. Nah, pada soal nomor 2A, kita tuh diminta menentukan berapa jumlah produksi yang memaksimalkan laba. Nah, pertama itu kita cari dulu TN-nya, karena kan di sini total energi belum ada. Nah, dengan pakai rumus P dikali Q, yang dimana turunannya yaitu 200 dikurangi 0,5 Q dikali Q sama dengan 200 Q dikurangi 0,5 Q kuadrat. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam rumus laba untuk mencari laba. Nah, rumusnya itu ada TN dikurangi TC. Nah, dimana kita turunkan TN-nya 200 Q dikurangi 0,5 Q kuadrat dikurangi Q kuadrat ditambah 20 Q ditambah 1600, yang menghasilkan minus 1,5 Q kuadrat ditambah 180 Q dikurangi 1600. Nah, untuk mencari titik laba maksimum kami mengambil turunan pertama dari fungsi laba tersebut sehingga diperoleh min 3 Q ditambah 180. Nah, setelah itu turunan ini kemudian kami samakan dengan 0. Nah, jadi min 3 Q ditambah 180 sama dengan 0. Nah, setelah itu min 3 Q sama dengan min 180. Q-nya itu dibagi jadi min 180 dibagi min 3 yang hasilnya itu 60. Jadi untuk nomor 2 ini jumlah output yang memberikan laba total maksimumnya adalah 60. Baik, mari kita fokus pada harga jual dan total laba pada titik ini. Di sini kita sudah mengetahui kalau Q-nya itu 60 dan untuk menentukan harga jual kita harus memakai fungsi permintaan, yaitu price sama dengan 200 dikurangi 0,5 dikali 60 sama dengan 170 atau 170.000 per unit. Lalu kita menghitung laba total menggunakan fungsi V sama dengan min 1,5 dikali 60 kuadrat tambah 180 dikali 60 dikurangi 1.600 diturunkan jadi min 5.400 ditambah 10.800 dikurangi 1.600. Selanjutnya hasilnya ada 3.800 atau 3.800.000. Jadi untuk mencapai laba total sebesar 3.800.000 kita harus menentukan harga jual produk kita seharga 170.000 per unit. Analisis dan dampak nilai. Yang pertama, jika perusahaan memilih berproduksi Q profitable, cek apakah jumlahnya melebihi. Nah, jawaban di sini adalah produksi pada Q profitable ini adalah 60, berada 10 unit di atas kapasitas aman. Nah, jadi di sini kelebihan kapasitas ini berpotensi menyebabkan tekanan berlebih pada penyair dan meningkatkan kesalahan saat berproduksi. Nah, akhirnya menambah jumlah kain pecah. Dengan demikian, memiliki Q profitable dapat menimbulkan potensi tabdir, yang artinya pemborosan. Dan yang B-nya adalah pertanyaannya hubungkan dengan resiko kain terbuang waste. Apakah keuntungan finansial tambahan sepadan dengan potensi tabdir bahan baku alam? Nah, jawaban di sini adalah keuntungan finansial tambahan dari produksi Q profitable adalah tadi 60. Tidak sepadan dengan meningkatnya risiko kain terbuang tadi. Nah, produksi di atas kapasitas normal membuat proses menjadi terburu-buru sehingga potensi kain pecah tersebut dan barang reject naik. Hal ini termasuk tabdir lagi atau pemborosan yang dilarang dalam nilai-nilai Islam karena bisa berpotensi merusak keberlanjutan dan mengurangi keberkahan. Ekonomi KBR 60 memberikan harga yang lebih murah 170.000 dibandingkan efisien 180.000. Nah, jadi harga yang lebih rendah ini membuat produk lebih terjangkau bagi konsumen sehingga memberikan masalah bagi pembeli. Yang pada lagi ekonomi KBR 60 berpotensi melanggar prinsip adil dan ikhlas. Nah, jadi karena produksi melebihi kapasitas yang normal, penyidik harus bekerja secara terburu-buru atau lembur yang dapat membebani mereka di luar batas kesanggupan yang wajar. Ini tidak sejalan dengan nilai syariah yang menekankan perlindungan, keadilan, dan perilaku baik terhadap pekerja. Nah, di sini kita masukkan tugas bagian 3. Nah, di sini ada rekomendasi final. Nah, setelah kita analisis bahwa jalan yang terbaik itu adalah dengan cara produksi pada angka jalan tengah ataupun wasatiyah. Nah, ini tuh kayak titik tengah antara efisien sama key profitable. Di mana kenapa kenapa kita memilih jalan itu, karena memang ini tuh kayak seimbang dan juga kayak sesuai dengan prinsip-prinsip ataupun nilai-nilai Islam gitu. Nah, di sini tuh ada manfaat X-nya juga, di mana itu kayak menghindari pemborosan bahan ataupun anti tabzir atau pemborosan dan tidak membebani pekerja gitu. Nah, itu kan kalau misalnya kita tidak membebani pekerja, berarti itu termasuk kayak keadilan buat pekerjanya. Nah, terus ada manfaat ekonomi juga. Di sini ada tetap lebih untung dibandingkan efisien. Nah, jadi kayak ini tuh pilihan ini tuh kayak lebih menguntungkan daripada efisien. Jadi profitnya pun lebih besar gitu. Dan juga ada perusahaan tetap tumbuh dan berkelanjutan. Jadi si perusahaan itu tidak stuck di situ saja. Seperti itu.